Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang hadir dan para pemirsa TV One dimanapun anda berada, di siang hari yang indah ini, semoga rahmat dan keluhuran selalu berpijar kepada kita semua. Dan semakin dengan perkumpulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat setiap niat kita yang hadir dan yang menyaksikan acara ini, mempunyai satu niat yang luhur untuk sirnanya segala hal-hal yang bersifat musibah dan cobaan menjadi rahmat dan menjadi kebahagiaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang jiwa hamba-hambanya, karena tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang adalah pada perasaan kita, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu merubah beribu-ribu musibah yang akan datang pada kita, atau maha mampu pula menambahkannya, tergantung kepada perasaanmu dan perasaan kamu kepada yang maha menciptakanmu dari tiada, dengan dalil ana inda dhanni abdi bi, di dalam riwayat hadits qudsi oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Aku bersama prasangka hambaku. Maka di dalam surat Al-An'am ini telah kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan Allah maha mampu memberikan cobaan, ya, bagi orang muslimin muslimat tidak mengenal azab. Azab adalah siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada musuh-musuhnya. Dan mereka yang tidak menduakan Allah, tidak menyembahkan Allah, tidak mendapatkan azab yang hakiki dari Allah. Namun kalimat azab yang dimaksud adalah pencucian dosa ketika mereka banyak berdosa dan malas beristighfar. Maka Allah maha mampu mendatangkan cobaan itu dari atas, dari bawah, maksudnya dari hujan, dari gempa bumi, dari fitnah, atau dari segala penjuru. Karena ayat ini tidak hanya membatasi atas dan bawah saja, tapi maksudnya adalah dari segala penjuru. Dan kalimat atas ini bisa saja datang fitnahnya, datang cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sulitnya kita untuk mencapai kemuliaan ataupun keluasan rizki, ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di rizkinya, itu pun cobaan dari atas. Atau Allah berikan cobaan dari bawah, Allah angkat ia dengan semakmur-makmurnya setelah itu, padahal ia tidak sadari bahwa itu adalah cobaan. Maka ia mau bersyukur, maka kenikmatannya bertambah. Maka ia mau kufur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut kenikmatannya. Saudara-saudariku yang kumuliakan, namun di dalam ayat ini bukan merupakan suatu kepastian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi cobaan itu. Karena Allah berfirman pada awal kalimatnya atau awal katanya, huwal qadir. Dia maha mampu, bukan berarti langsung melimpahkan cobaan dari atas dan bawah, atau dari melimpahkan cobaan kepada kita, pada orang-orang yang berbuat dosa pada kita, tidak. Tapi kalimat ini merupakan suatu seruan, atau suatu teguran, atau suatu peringatan. Huwal qadiru, dia maha mampu, belum tentu melakukan. Ini ayat ini layaknya sudah menjadi teguran bagi hati kita sebelum terjadi. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hal ini tidak terjadi kepada kita. Oleh sebab itu Allah berfirman, huwal qadir, dia maha mampu untuk menurunkan atau mendatangkan musibah
dari atas atau dari bawah. Makna atas dan bawah itu sangat luas. Bisa berupa keberkahan, bisa berupa yang betul-betul dari awan panaskah, hujan deraskah, dari bawah itu bisa bermakna luas juga. Bisa bermakna dari tanah berupa gempa bumi atau berupa hal-hal yang lainnya. Saudara-saudariku yang kemuliakan, kita akan lanjutkan kembali nanti pembahasan tentang ini, karena ini baru opening saja. Kita akan lanjut lagi saat lagi setelah break setelah ini. Selanjutnya demikian saudara-saudariku yang kemuliakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan apabila Al-Quran ini diturunkan di atas puncak sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur, lebur, berantakan dari takutnya kepada Allah, dan Allah jadikan itu sebagai bahan untuk berfikir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menguasakan kita sebagai khalifah di muka bumi, dan khalifah itu berkuasa atas alam semesta, karena Allah telah berfirman, innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini sudah Allah pasrahkan pada hamba-hambaku yang saleh.